Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dia mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami muliakan, pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dan hidayahnya pada hari ini Jumat 27 Muharram 1417 Hijriah. Bapak Presiden, pada kesempatan ini perkenankanlah kami maka baik pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Agama telah saling berkonsultasi untuk mempersiapkan realisasinya. Bapak Presiden yang kami hormati, dalam rangka persiapan pada tanggal 17, 18, dan 19 Mei 1990, loka karya tersebut diikuti sekitar 150 orang para pejabat kekanwil di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah umum, pembina pramuka, remaja masjid. Tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan SLTP dan SMU. Secara garis besar serta pedoman pelaksanaan pengorganisasian penyelenggaraan pesantren kilat. Materi pokok yang diajarkan ada, dan yang ketiga, akhlak. Bapak Presiden, selain pedoman penyelenggaraan kilat ini diharapkan sudah bisa dimulai dilaksanakan pada musim liburan ini, pesantren kilat ini di waktu yang akan datang. Oleh karena itu kita juga mengharapkan kiranya pemerintah, demikianlah laporan dari kami. Selanjutnya kami mohon perkenan dan kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan amanat sekaligus mencanangkan secara nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya seperti dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bapak Presiden yang kami hormati, selanjutnya bagi murid-murid di seluruh Indonesia, sesuai petunjuk Bapak Presiden, pelaksanaan pesantren kilat ini diutamakan bagi murid kelas 5 sekolah dasar, kelas 2 Indonesia untuk menempa diri menjadi manusia Indonesia sejati di masa depan. Pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Istana Negara ini untuk menghadiri pembukaan pencanangan Pekan Nasional Penyelenggaraan Pesantren Kilat bagi siswa sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, dan sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Pekan Nasional Pesantren Kilat ini saya nilai penting dan strategis. Melalui pesantren kilat ini kita ingin agar anak-anak kita makin memahami, lebih menghayati, dan makin banyak mengamalkan ajaran Islam yang mereka anut. Dengan pesantren kilat ini kita harapkan agar anak-anak kelak menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pribadi yang beriman dan berakhlak mulia ini, anak-anak kita akan dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik dari pengaruh dunia di sekitarnya.
Selain daripada itu, upaya mendalami ajaran agama juga merupakan wujud nyata dari pengamalan Pancasila. Masyarakat Pancasila yang kita idam-idamkan memang masyarakat yang kuat rasa keagamanya, bukan masyarakat sekuler. Kita yakin bahwa kemajuan penghayatan agama akan mempunyai pengaruh yang sangat positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah sebabnya bangsa kita sepakat menyatakan dalam GBHN bahwa penghayatan sila ketuhanan yang Maha Esa mewajibkan umat beragama dan berketuhanan yang Maha Esa untuk secara terus-menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Adalah tugas negara dan pemerintah untuk membantu terwujudnya arahan GBHN itu. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita adalah bangsa yang religius. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa kita. Di tengah-tengah kesibukan membangun untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran, agama memegang peranan yang penting dalam menumbuhkan dorongan bagi kita untuk terus maju. Pembangunan nasional yang kita laksanakan memang bukan semata-mata untuk mencapai kesejahteraan lahir, tetapi juga kesejahteraan rohani, bukan hanya untuk mengejar kesejahteraan di dunia sekarang, akan tapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menuntun umatnya untuk hidup seimbang antara kesejahteraan duniawi dengan kesejahteraan ukhrawi. Sebagai bangsa yang bertekad untuk mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju, kita menyadari betapa pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Hanya bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang tangguhlah yang akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain itu. Ketangguhan sumber daya manusia yang kita inginkan bukanlah semata-mata dari segi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dari semangat kerja yang tinggi dan kesadaran moral yang kukuh. Kita yakin bahwa ajaran agama dapat memberikan dorongan yang besar dalam menumbuhkan kualitas sumber daya manusia itu. Dalam kaitan ini, kita hendaknya pandai-pandai belajar dari pengalaman pembangunan bangsa-bangsa lain. Banyak bangsa yang telah mencapai taraf kemakmuran ekonomi yang tinggi mulai diguncang oleh berbagai krisis yang bersumber dari kekosongan rohaninya. Akibatnya, kehidupan persorangan dan kehidupan masyarakat seolah-olah kehilangan arah dan tujuan. Masyarakat yang demikian sesungguhnya merupakan masyarakat yang sedang bergerak ke arah kemunduran. Dengan memetik hikmah dari pengalaman ini, saya ingin sekali lagi mengajak seluruh warga masyarakat kita untuk terus-menerus menelaah dan memperdalam ajaran-ajaran agama guna membentengi rohani kita itu. Menyadari pentingnya peranan agama dalam membina kehidupan masyarakat, maka kita telah memutuskan untuk mewajibkan pendidikan agama di sekolah-sekolah, sejak sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar, maka pendidikan agama kita lakukan sesuai dengan agama yang dianut oleh murid-murid yang bersangkutan. Kita bersyukur bahwa dengan diwajibkannya pendidikan agama di sekolah-sekolah, maka dari tahun ke tahun kesadaran beragama masyarakat kita terus meningkat. Namun kita juga menyadari bahwa waktu yang tersedia bagi pendidikan agama di sekolah-sekolah sangatlah terbatas. Padahal pendidikan agama bukan sekedar memberikan bekal pengetahuan kepada anak didik. Yang lebih penting lagi ialah menumbuhkan kesadaran beragama, memperdalam iman dan takwa, serta mengamalkannya
dalam akhlak pribadi kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan asas dan tujuan pendidikan nasional kita sebagaimana diamanatkan oleh GBHN itu. Menyadari keterbatasan waktu pendidikan agama di sekolah-sekolah itulah, maka penyelenggaraan pesantren kilat ini sangat tepat karena memanfaatkan waktu liburan sekolah. Dengan pesantren kilat ini, maka anak-anak didik kita akan dapat memanfaatkan waktu liburannya dengan kegiatan yang bermanfaat dan berpahala. Selanjutnya saya ingin langsung bicara kepada anak-anak generasi masa depan. Tugas kalian sekarang adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Untuk itu kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian harus menimba ilmu pengetahuan dan teknologi untuk selanjutnya nanti mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kepentingan bangsa kita. Bangsa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan makin jauh ketinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah maju. Namun kita sadar bahwa kunci kemajuan tidak hanya terletak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kunci kemajuan justru terletak pada tekad dalam diri kita sendiri, yaitu tekad untuk maju, tekad untuk mengejar ketinggalan dari bangsa-bangsa lain, tekad yang membuat kalian sanggup bekerja keras untuk meraih prestasi demi prestasi. Memang pembangunan menuntut kerja keras dan hidup berdisiplin. Upaya kalian untuk menjadi manusia yang sanggup bekerja keras dan berdisiplin harus dimulai sejak sekarang. Kalian harus mulai dengan rajin belajar, mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna. Kalian harus memiliki disiplin yang tinggi yang meresap dalam-dalam pada pribadi kalian. Bermain, berrekreasi, dan bersenang-senang itu perlu, tetapi hal itu tidak boleh membuat kalian lupa diri bahwa kalian masih harus berjuang dan berkompetisi dalam dunia yang makin lama makin menuntut kualitas yang makin tinggi dalam segala hal. Kalian adalah generasi yang mengemban tanggung jawab untuk mengisi masa depan bangsa dan negara kita. Melalui pesantren kilat ini, untuk beberapa hal kalian akan hidup bersama-sama teman-teman kalian untuk mendalami agama kita. Saya harapkan agar kalian memanfaatkan pesantren kilat ini dengan sebaik-baiknya. Selagi kalian masih berusia muda, janganlah usia itu kalian sia-siakan. Usia muda adalah karunia Allah SWT kepada kita umat manusia yang tidak akan terulang lagi untuk selama-lamanya. Usia muda adalah usia untuk belajar berbagai bekal hidup kalian di masa depan. Jika nanti kalian telah dewasa, kalian harus mampu hidup mandiri. Kemandiran sikap dalam arti memiliki inisiatif, cerdas, dan bertanggung jawab harus kalian tanamkan sejak mulai sekarang. Masa depan bangsa dan negara kita terletak di tangan kalian semua. Telah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Kuasa bahwa generasi demi generasi hadir silih berganti. Kalian nanti akan tampil ke depan dan memikul tanggung jawab untuk mempertahankan serta memajukan bangsa dan negara kita di masa mendatang. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita di masa depan akan jauh lebih berat dibandingkan dengan sekarang ini. Dunia masa depan adalah dunia yang penuh persaingan. Siapa yang paling mampu, merekalah yang akan berada di posisi terdepan. Kalian anak-anak Indonesia harus sanggup bekerja keras untuk membangun diri, membangun masyarakat, serta membangun bangsa dan negara. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa sebelum mereka mengubah keadaannya sendiri.
Kita juga percaya bahwa tanpa rahmat dan kehendak Tuhan, mustahil segala sesuatunya akan terjadi. Karena itulah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa kemerdekaan bangsa kita itu terjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tetapi rahmat Allah itu tidak akan diturunkan kepada bangsa kita sekiranya para generasi pendahulu kita tidak berjuang dengan segala pengorbanannya. Pengorbanan para pendahulu kita itu janganlah kita lupakan. Tiap-tiap generasi akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal dan kesanggupan mereka untuk berbuat sesuatu. Kita pun nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa saja yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Hadirin yang terhormat, saya berharap pesantren kilat ini akan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya. Saya juga mengharapkan dukungan yang seluas-luasnya dari para guru, orang tua murid, dan masyarakat luas agar program pesantren kilat yang akan diselenggarakan setiap tahun ini dapat berjalan dengan hasil yang memuaskan. Bagi kalangan masyarakat yang beragama lain, saya anjurkan untuk mengadakan kegiatan semacam ini bagi anak-anak mereka. Akhirnya, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ini secara resmi saya canangkan dimulainya Pekan Nasional Penyelenggaraan Pesantren Kilat tahun 1996. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lijak kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pemimpin bangsa kami berdapat tetap memimpin bangsa kami di jalan yang Kau ridhai. Ya Allah, ya Tuhan kami baru saja kehilangan ibu. Kami menyadari bahwa masa depan bangsa kami terletak di tangan generasi muda. Pelaksanaan pesantren kilat ini tak akan memberi arti yang banyak bagi kami. Hanya karena izin dan ridho-Mu lah pelaksanaan pesantren kilat ini dapat berjalan sebagai saran, segalanya kami serahkan kepadamu. Rabbana atina fid dunya